Salam sejahtera bagi kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, dan kiranya setiap pujian yang kita naikkan dengan tulus menjadi dupa yang harum di hadapan Allah dan menyenangkan hatinya, dan hidup kita berkenan kepada Dia. Puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus dalam Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini, dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menerangkan lebih lanjut kebenaran-kebenaran firman-Mu, memetraikan kebenaran firman dalam hidup kami, sehingga kami dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih, kami tahu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Roh Kudus akan terus memampukan kami untuk melihat celah-celah yang baik dari setiap situasi yang sulit sebagaimana adanya. Dan kami tidak memungkiri kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan ini, tapi kami selalu melihat jalan Tuhan yang begitu indah. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya, dan biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kuat kuasa-Mu. Terima kasih, dan hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman-Mu. Biar kami membuka hati kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka dalam Roma 8, ayat yang tidak asing bagi kita, ayat 28 sampai dengan 30. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan. Kiranya hal ini menjadi bagian, ayat ini menjadi bagian yang tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Saya memberikan sebuah gambaran bagaimana Yusuf di tengah-tengah kehidupan yang masih remaja, dengan segala mimpi besarnya, dengan segala keberadaannya dalam sebuah keluarga yang besar, dan apa yang terjadi, saudara-saudaranya tidak menyukai dia. Dan kita lihat pada akhirnya saudara-saudaranya sepakat untuk membunuh dia. Walaupun ada satu orang yang bernama Ruben tidak ingin dia mati. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa mereka pada akhirnya memasukkan dia ke dalam sumur
Dan dari sumur itu dia dikeluarkan dan dijual kepada Potifar, dan Potifar kepada orang Midian, dan orang Midian menjual dia kepada Potifar, dan Potifar pada akhirnya mempekerjakan dia, dan dia bertanggung jawab dengan penuh, dan tidak ada usaha yang dikerjakannya yang tidak berhasil. Saya suka ayat ini. Tidak ada apapun yang dikerjakannya yang tidak berhasil. Apa saja yang dikerjakannya berhasil karena ia menyenangkan hati Tuhan. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan saya mau katakan bahwa firman Allah ya dan amin bagi setiap kita yang mempercayainya. Nah, jadi Yusuf ini kemudian dihasrati oleh istri daripada Potifar, tetapi dia adalah orang yang takut akan Allah, dan dia berkata, bagaimana mungkin aku ini orang yang takut akan Tuhan, dan bagaimana mungkin aku menyakiti hati Tuhan, bagaimana mungkin juga aku menyakiti hati Tuanku. Semuanya sudah diberikan kepadaku terkecuali engkau, karena engkau adalah istri. Dia tegas dalam hal ini, dan dia melakukannya bukan karena dia orang yang munafik. Dia betul A, B, B. Bukan seperti di bangsa ini. Masa presiden mengatakan ada orang penghasilannya petani 1 triliun. Itu apa enggak ngawur itu? Rumah harus dipasang izuk atau atap rumbia itu. Ini bukannya menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Yang diperdebatkan tidak dijawab, tapi Alkitab katakan begini: kesombongan akan mendahului kehancuran. Dan kesombongan membuat orang nggak bisa menjaga kata-katanya. Dan kalau kita lihat, satu-satunya presiden di bangsa ini yang terus dibully oleh rakyatnya. Bukan karena rakyatnya benci, bukan. Karena memang perkataan beliau yang tidak sesuai. Dan pada akhirnya masyarakat Indonesia, khususnya para youtuber itu, ya. Apa yang terjadi di bangsa ini? Kita berdoa. Tadi Alkitab katakan, tadi saya katakan bagaimana akhirnya si Yusuf akhirnya dipenjara. Di penjara dia menerjemahkan mimpi. Yang satu disulahkan, yang satu dipulihkan, yaitu juru minuman raja. Dan kemudian setelah itu, si Yusuf bilang, ingat lo ya, kalau kamu nanti sudah dipulihkan oleh raja, ingat akan aku. Oh iya, tapi ianya iya, ya gitu ya. Jangannya iya seperti janji-janji politik. Presiden kita ini, mantan presiden kita juga, janji-janji politik. Akan mencabut SKB 2 menteri, mantan presiden yang lalu. Tidak juga sampai sekarang. Saya senang dengan Ibu Shirley Joanda. Saya akan perbaiki jalan, akan saya perbaiki. Dan itu dilakukan. Bahkan sampai mau ngutang. Orang protes. Yang khususnya orang-orang yang tidak senang, tapi rakyat senang. Dan ibu itu katakan, nanti sampai di akhir saya tidak akan bebankan masalah ini kepada pengganti saya. Itu pemimpin yang bertanggung jawab. Dan sudah diperlihatkan bagaimana jalan-jalan yang rusak, ada 550 km yang diharapkan dalam masa kepemimpinannya bisa diselesaikan. Dan jalan yang tadinya tidak baik sekarang sudah menjadi baik, walaupun harus
giliran, kata ibu itu, yang mana didahulukan itu dikerjakan. Artinya janji politiknya tidak hanya cuap-cuap, tapi janji politiknya dilakukan. Tuhan berjanji kepada kita bukan hanya cuap-cuap, tetapi bagi orang yang percaya kepada janjinya, dia akan lakukan. Sama seperti Yusuf pada akhirnya setelah mengalami masa yang panjang penderitaan selama 13 tahun itu, dan pada akhirnya dia keluar menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Satu-satunya orang dari orang Ibrani yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Anda bisa bayangkan, dari orang buangan, dari orang yang tidak dianggap, dari hanya seorang pesuruh, tetapi pada akhirnya Tuhan mengubah. Tema kita adalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Allah sedang, kalau boleh saya katakan, kalau di sini tidak ada, ibu saya dulu suka nyulam. Itu nyulam apa, bikin bunga atau bikin apalah ya. Dia sulam, kalau kita lihat ya dia ruwet ya istilahnya. Kalau dia dilihat dari atas baik, kalau dilihat dari waktu dia nyulam itu ya mengikuti gambar kan, baru kelihatan ini. Tapi kalau ini di atas, misalnya gambar itu di atas, dilihat dari bawah, itu sangat jelek sekali. Seperti benang kusut yang berwarna-warni. Tapi kalau dilihat dari atas, yang setelah jadi itu istilahnya, gambar yang sudah jadi itu sangat luar biasa, sangat bagus, dan akhirnya dipajang gitu. Demikian juga hidup kita. Allah telah membuat gambar yang bagus bagi kita, tetapi harus disulam dulu. Mungkin ini dengan masalah ini, dengan situasi ini, ada masalah yang harus kita hadapi, ada persoalan yang harus kita hadapi, ada orang-orang yang membenci kita yang harus kita hadapi, ada orang-orang yang masalah mengerti tentang kita harus kita hadapi, ada orang-orang yang tidak suka terhadap kita harus hadapi dengan kasih Kristus. Gampang? Enggak lah. Jadi Yusuf menghabiskan 13 tahun untuk memperoleh sebuah posisi yang membuat dia menjadi terhormat, dimuliakan, kata firman Allah. Nah, dari ayat ini mari kita kupas secara tuntas, secara perlahan-lahan, bahwa ada 3 hal dalam pembacaan dari Roma 8 ayat 28-30 itu, ada 3 hal kebenaran yang perlu kita simpan dalam hati kita. Jadi yang pertama adalah ada jaminan Allah. Ada jaminan Allah. Apa jaminannya? Allah turut bekerja. Jadi kalau Allah turut bekerja dalam situasi sulit kita, dalam situasi yang tidak menyenangkan, kalau kita ingat bahwa janji, ada jaminan Allah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Percayalah, Allah turut bekerja bersama-sama dengan engkau untuk menyelesaikan masalahmu, walaupun bukan dengan cara Anda, tetapi dengan cara Tuhan, yang kadangkala diajak kita berbelok, diajak kita zigzag, diajak kita lewat terowongan, diajak kita melewati onak duri, diajak kita melewati gelombang yang dahsyat, diajak kita mengalami penderitaan, kesulitan, dan masalah. Tapi ingat, Allah turut bekerja.
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi mereka yang mengasihi, pertanyaan saya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, karena ini penting. Ini sangat penting. Karena apa? Dia lakukan itu turut bekerja dalam situasi kondisi kehidupan orang-orang beriman yang mengasihi dia. Allah ada di situ. Allah selalu hadir untuk menyatakan kekuatannya, menyatakan kuasanya, menyatakan urapannya kepada kita, agar kita mampu melewati masa sulit itu, supaya kita bisa dimuliakan oleh Tuhan pada akhirnya. Dalam ayat 28 ada 3 kata kunci. Yang pertama itu kita tahu sekarang. Bukan tahu besok. Bukan tahu tahun yang lalu. Bukan tahu yang akan datang. Kita tahu sekarang. Jadi ada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bahwa Allah itu janjinya ya dan amin. Walaupun saya kadang-kadang katakan seolah-olah Tuhan tutup pintu rahmatnya, seolah-olah Tuhan bawa kita berjalan panjang melewati padang gurun seperti orang Israel. Kalau kita tidak kuat dalam proses itu, kita akan seperti orang Israel. Kita punya pengalaman, kita tahu sekarang. Yang kedua dikatakan segala sesuatu. Jadi Allah turut, sekarang kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebut aja segala sesuatu, apakah itu? Saat kita mengajar, saat kita mengalami penat, saat kita lemah, saat kita kuat, saat kita menangis, saat kita berduka, saat tiada teman, saat-saat, sebutkan aja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan itu sebabnya kita tidak perlu berkecil hati kalau kita sedang menghadapi masalah. Kita tidak perlu harus tawar hati. Kita tidak perlu harus bertanya, Tuhan, apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih ingat janjimu? Apakah Tuhan masih mau menyertai aku? Padahal Tuhan sudah katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apakah engkau masih maha kuasa? Kalau engkau maha kuasa, mengapa persoalan saya enggak kau jawab? Kan begitu. Kalau engkau maha hadir, kenapa aku merasa sendiri? Kalau engkau melihat, mengapa aku merasa takut dalam menghadapi hidup ini? Sesuatu yang kita hadapi. Tapi jangan lupa, kadangkala sesuatu itu bisa merupakan proses dari Tuhan. Lihat saja Ayub. Proses yang panjang 13 tahun juga. Melewati badai kehidupan yang sangat tidak ringan. Seluruh harta kekayaan dicabut dalam satu saat. Anak dicabut dalam saat yang sama ketika hartanya diambil. Belum lagi istrinya bukannya malah mendukung, bukannya malah menyupport, malah merongrong imannya. Supaya engkau mati, aku bisa kawin lagi. Ayub bilang, apakah hanya yang baik yang harus kita terima? Kalau yang buruk gak mau.
Yang baik datang, sesuatu yang baik datang. Kadang-kadang sesuatu yang buruk juga datang. Tapi bagaimana sikap iman kita, bagaimana sikap kita menghadapi persoalan itu menentukan kedewasaan kita di hadapan Tuhan. Semoga kita selalu waspada dengan hal ini. Mungkin ada kerugian-kerugian kita, sesuatu yang kerugian, masalah, ya, dan mungkin yang ada di luar sana sedang menghadapi hutang-hutang yang besar, cicilan, yang kalau mau jatuh tempo dibuat dak-dikduk. Ada dua hal yang membuat manusia dak-dikduk, jatuh cinta sama jatuh tempo. Makanya kalau bisa kita nggak usah berhutang, walaupun kalau berhutang jangan ada bunga. ya, tapi kalau di dunia ini katanya nggak ada yang gratis. Tapi saya katakan masih ada yang gratis. Saya sebenarnya kalau mau dengan tidak memberi PBKB saya bisa langsung urus tanpa harus membayar cicilan kepada orang tersebut. Tapi karena saya sudah bilang, kalau kamu sudah saya akan kasih. Ya sudah, karena saya juga berkata kepada mereka di saat di tempat dia, saya bilang saya memang punya satu dan saya tidak ingin serakah dengan itu. Dan saya juga tidak ingin memanfaatkan hal ini. Saya bilang kata-kata, kalau PBKB ini ada sama saya dan ketahuan mobil itu menjadi milik saya lagi itu. Tapi saya kan nggak serakah seperti itu. Nah, yang ketiga, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tujuan utama Tuhan itu bukan membuat kita kaya raya. Walaupun Tuhan tidak menghalangi kita untuk menjadi kaya raya. Bahkan janjinya untuk memberkati kita. Janjinya untuk memelihara kita. Janjinya untuk melindungi kita. Tapi tujuan utamanya bukan untuk membuat kita kaya raya. Bukan. Walaupun firman Allah berkata, kalau engkau hartamu bertambah-tambah, emasmu bertambah-tambah, kekayaanmu bertambah-tambah, jangan pernah sombong. Ini hasil korupsi bapaknya, di flexing, akhirnya bapaknya dipecat. Bukan sekali dua kali kita lihat di bangsa ini yang bekerja di pajak, aparat yang istrinya flexing, akhirnya diturunkan posisi. Kekayaan walaupun itu diperoleh secara baik-baik, tidak perlu harus dipamer. Apalagi yang diambil secara korup. Dan bangsa ini termasuk bangsa yang korup. Mempertontonkan apa yang kita lihat. Bupati Lombok Barat, Bupati Pemalang, lalu bupati-bupati yang lain. Kenapa? Karena modal. Waktu mereka mencalonkan diri, itu nggak sedikit. Kakak saya 10 tahun yang lalu saja, itu 11 miliar. Apalagi sekarang. Kenapa? Partai
Kenapa DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset negara? Sarahnya di situ. Bunuh diri dong mereka kalau mereka lakukan itu. Terkecuali mereka, ya sudah kali ini kita insaf, kita sadar. Kita tidak lakukan, kita sahkan. Kalau mulai ini ke depan, wah gitu. Tapi kan bukan gitu, hukum itu bisa dicari-cari. Bisa nanti 10 tahun yang akan datang bisa dikorek-korek lagi. Ya. Tapi firman Allah katakan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tujuan utama kita, tujuan Kristus, tujuan utama Kristus. Ayat 30 itu, supaya kita serupa, supaya kita segambar dengan Dia. Artinya, dalam kedewasaan, dalam kesucian, dalam kasih, dalam kebenaran, kita harus seperti Kristus. Gampang? Tidak. Gak mungkin. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, semuanya mungkin. Nah, jadi itu tujuan utamanya. Sama seperti saya dulu pernah buat mebel, ya, buat lemari di Kalimantan. Alatnya semua lengkap, jadi kita tinggal ukuran-ukuran saja, lalu kemudian kita ngelem, kita apa gitu. Ya, akhirnya setelah itu dikirim ke rumah sakit Balikpapan, rumah sakit Pertamina. Yang mau saya katakan tadi adalah kadangkala kalau bisa tekwood itu bicara atau kayu itu bicara, apa balok-balok itu bicara, jangan saya serut pakai mesin itu, jangan saya dipotong, jangan saya dipaku, jangan saya dilengketkan, sakit. Kalau bisa kayu itu ngomong. Tapi kami sebagai tukang tahu apa yang harus kami kerjakan. Bahwa lemari ini kalau begitu aja nggak akan berguna. Tetapi kalau dia dibentuk demikian rupa menjadi permintaan apa yang diminta oleh Pertamina itu, rumah sakit Pertamina itu, dan pada akhirnya dia ditempatkan pada posisi yang baik. Demikian juga hidup kita, sakit di proses Tuhan itu, nggak enak. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita ini dimuliakan. Nah, yang kedua adalah ada tujuan Allah. Ayat 29, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, tadi sudah saya bilang kita serupa dengan Kristus dalam kasih-Nya, dalam kedewasaannya, dalam kesuciannya, dalam kebenaran, dalam ketaatan. Itulah sebabnya Dia sangat ditinggikan, sangat dimuliakan. Kan dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Nanti bagian terakhir. Yang mau saya katakan, hargai proses yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Kadangkala proses itu bukan karena kesalahan kita. Tapi Tuhan harus membentuk kita. Saya masih ingat masa saya praktek di Magetan. Ya. Jam 3 itu kita sudah bangun, olahraga.
Sementara tidurnya, sebelum gembala tidur, kita nggak bisa tidur. Bagaimana kita tahu bahwa gembala kita sudah tidur? Lampu itu sudah mati. Lampu di kamarnya itu tandanya dia sudah mati. Baru kita tidur. Dan kemudian jam 3 dibangunkan. Sampai saya bilang, waktu itu sangat tersiksa. Badan kita kurus, kurang tidur. Ya, harus olahraga. Dan jam 4 kita berdoa. Sakit. Daging ini dibentuk. Tapi saya bersyukur bahwa saya sudah terbiasa dengan tidak apa istilahnya larut malam tidur, sudah terbiasa dari kecil, ya masak nasi babi, makanan babi, ya sampai biasanya kalau kita sudah habis cari kita masak untuk makan paginya besok. Itu untuk binatang kita bukan 1 ekor 2 ekor, itu banyak kita punya peliharaan babi itu. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah kita jauh lagi, itu hampir 30-an kilometer dari rumah saya, dan kita harus pulang pergi. Tapi itu bagi saya proses saya yang harus dijalani dan macam-macam. Jadi bagaimana caranya Tuhan memproses kita? Yaitu tadi, dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan Anda tidak bisa bayar utang piutang, ya, dengan presiden kita yang acuh tak acuh sehingga perputaran ekonomi sulit, ya, dan bahan-bahan mahal karena diborong oleh MBG, ya. Kalau mereka beli kan nggak satu dua apa, langsung dihabisi semua. Jadi membuat harga-harga melonjak demikian. Ya, belum lagi kita dengar ada Kopdes nanti kalau radius 1-2 kilometer dari Kopdes itu tidak boleh orang berusaha. Ini negara sudah gendeng. Dia baru datang, baru usaha di situ oleh karena milik negara, mau suka-sukanya terhadap rakyat. Dengar. Memangnya ini negara lu? Menteri apa itu? Saya tidak tahu menteri apa itu. Kadang-kala kita prihatin lah. Kenapa nggak join saja kan gitu? Kenapa harus melarang mereka? Supaya semua orang belanja ke sana. Supaya ada yang dikorupsi. Buktinya sudah beberapa memberikan laporan, itu nggak jalan itu. Hanya pendapatan berapa. Aduh, makanya waktu presiden bilang diijuk saja, lalu langsung dibully rame-rame. Kenapa nggak istana saja dulu dipakai ijuk sebagai contoh? Kenapa nggak rumah bapak dulu dipakai? Kenapa nggak koperasi bapak itu dipasangi ijuk atau rumbia? Kenapa? Kenapa harus rakyat yang memakainya? Di zaman teknologi canggih sekarang ini, di zaman serba dipermudah, kenapa harus kembali kepada zaman batu? Ya, begitulah keadaan bangsa ini. Kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Jadi memang tangga saya ini bikin kue harum dia, ya. Jadi ada cetakan-cetakannya. Kadang kue itu kan
sebelum masuk ke adonan itu kan dibanting dia. Terus dibanting, kalau sudah di dalam adonan dia sedikit dibentuk sedikit supaya nanti ada bentuknya. Kalau begitu aja kan nggak ada bentuknya. Kalau adonan itu dibanting, diputar, dipules, sakit gitu. Tapi cetakan itu akan berfungsi menjadikan dia lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita masalah adalah cetakan Tuhan bagi kita, yang tujuannya membentuk kita supaya serupa dengan Dia. Yesus mengalami sampai tetes keringatnya seperti darah. Apakah dia bersungut-sungut, "Bapak, kenapa engkau lakukan ini samaku? Aku kan dulu ada di sana bersama-sama dengan engkau. Kenapa Bapak lakukan itu?" Kalau aku tahu begini sakitnya. Kalau sampai Tuhan bilang begitu, habis dah kita. Ya. Tapi dia tidak melakukan itu. Makanya kita dibentuk seperti Yesus, sabar, ya, percaya, berdoa ketika susah. Yesus kan berdoa ketika susah, taat terhadap apa yang diperintahkan. Ya, kita juga begitu. Dan yang ketiga, terakhir. Yang ketiga ada kepastian Allah. Ayat 30 saya bacakan. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Jadi dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ya, dipilih di ayat 29, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Sama seperti Yesus ditinggikan setinggi-tingginya karena ketaatannya kepada Bapa di surga. Jadi kita ada kepastian keselamatan, ada kepastian Allah, yaitu rantai keselamatan Allah yang begitu indah. Kita dipilih, sekali lagi dipilih, lalu dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Jadi kita bukan tanpa tujuan dihadirkan Allah di muka bumi ini. Ada orang mengatakan, udah kita mati-matilah, makan selama engkau hiduplah. Kita nggak akan menghadapi kematian yang kekal. Siapa bilang? Ya, walau ada banyak orang yang percaya, urusan mereka tidak percaya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, dia sudah pernah datang dari surga, datang ke dunia ini, merasakan penderitaan kita, merasakan segala sakit penyakit kita, merasakan segala apa yang kita alami di muka bumi ini. Dan dia tahu bagaimana rasanya seperti itu. Dia tahu artinya diludah, dia tahu artinya dilecehkan, dia tahu artinya dipukul, dia tahu artinya direndahkan. Tetapi Tuhan itu hadir kepada kita supaya keselamatan kita tidak hilang. Dan kalau kita yang ada di posisi itu, di posisi salib itu, di mana kita berada masuk di jalan salib itu, saya pikir kita tidak ada yang kuat. Dan itu sebabnya Yesus menggantikan posisi kita. Supaya apa? Kita menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus, dan itu menandakan kita bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Sebagai ilustrasi terakhir, kalau kita sudah dipanggil suatu waktu pasti, ini pasti ya, suatu waktu pasti dimuliakan. Artinya apapun yang terjadi hari ini, akhir ceritanya menang bersama Kristus. Haleluya.
Alkitab katakan di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia, bukan oleh Simon, bukan oleh Pak Andi, bukan oleh Koko, tapi oleh Dia yang mengasihi kita. Kemenangan itu hanya oleh karena Tuhan, bukan karena kita. Jalani proses itu dengan iman kita kepada Kristus yang di mana kita merasakan. Sebagai ilustrasi terakhir, saya mau katakan masinis kereta api, supir kereta api ya. Kita tahu bahwa kalau masinis itu akan membawa kita ke kerajaan atau satu tempat atau satu tujuan yang sudah pasti. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya, itu tujuannya sudah pasti ke situ. Dia nggak akan melenceng, apapun yang terjadi, tujuannya sudah pasti ke situ. Nah, kalau masinis dunia saja tahu membuat arah yang baik, apalagi masinis yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, melewati jalan yang berkelok mungkin di kereta api surgawi itu, atau terowongan, Yesus katakan, jangan takut, aku yang menyertai, aku yang menyupirinya, pasti engkau sampai. Semoga kita mengerti bahwa Allah mengatakan kepada kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita imani, kita percayai, supaya apa? Kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Sebagai aplikasinya, berhentilah bertanya, Tuhan, kenapa saya menghadapi ini? Berhentilah bertanya seperti itu. Tapi katakanlah, Tuhan mau mengajar apa dengan masalah yang dengan keadaan ini yang harus saya hadapi. Yang kedua, percayalah proses, jangan lari dari proses. Kalau Anda lari dari proses seperti si Yakub lari dari proses, akhirnya dia menyimpan permusuhan yang panjang dengan Esau. 20 tahun. Itu cukup panjang. Tapi pada akhirnya dia harus selesaikan itu. Jangan lari dari proses. Ya. Serupa dengan Kristus, itu yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, aplikasinya adalah hiduplah dengan pengharapan penuh terhadap janji firman Allah, supaya kita melihat kuasanya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Allah kalau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kalaupun kita saat nanti atau besok atau kapan-kapan kita mengalami masalah yang berat, katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam masalah saya ini. Allah turut bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita akan mengadakan perjamuan terus. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus melakukan apa yang benar, baik di mata Tuhan. Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada kerugian mungkin, ada utang piutang yang menyesakkan, tetapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang punya pengharapan, punya iman kepada Tuhan dan mengasihi Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu, materaikan itu semuanya dapat kami aplikasikan, terutama ketika masalah-masalah datang dalam hidup kami.
Kami tidak lagi bersungut-sungut, kami tidak lagi mempertanyakan mengapa, tapi kami menyerahkan sepenuhnya dan mengikuti langkah-langkah Tuhan, mengikuti proses yang Tuhan sedang jalankan. Karena kami tahu dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan pasti dimuliakan. Terima kasih, kami syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan kami menyerahkan di akhir ibadah ini Tuhan, kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menyatakan kebaikan-Mu, dan Tuhan menyatakan segala kuasa-Mu, baik bagi kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan terus melakukan hal-hal yang baik bagi kami di tengah-tengah situasi bangsa kami yang tidak menentu ini. Presiden kami doakan supaya Engkau hadir kepadanya untuk memberikan hikmat dalam berkata-kata Bapa di surga, sehingga presiden kami tidak asal mengeluarkan kata-kata, tetapi betul-betul mempunyai nilai, mempunyai bobot dalam perkataannya, sehingga tidak menjadi bahan bulian bagi rakyat bangsa ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu bahwa beliau adalah presiden kami. Kami harus menghormati, kami harus menghargai presiden kami, pemimpin kami. Tetapi karena perbuatan-perbuatan yang perkataan-perkataan yang tidak serasi Bapa di surga, kadangkala rakyat yang tidak sabaran, yang tidak dapat mengendalikan diri, membuatnya menjadi bahan olok-olokan. Kami berdoa supaya presiden kami menjadi presiden yang arif bijaksana, mau mendengarkan orang-orang penasihat-penasihatnya. Kami tahu pasti banyak penasihat-penasihatnya yang jangan dengan arogan dia memaksakan kehendaknya, jangan dengan arogan dia memaksakan apa yang dia mau katakan Bapa di surga, tetapi menjadi bijak dalam situasi kondisi bangsa ini Bapa di surga. Kami tahu bagaimana kejatuhan Nepal Bapa di surga, oleh karena para pemimpinnya yang tidak mau mendengarkan rakyat dan kemudian menghadang rakyat, keinginan rakyat, terutama dalam internet. Akhirnya Gen Z bertindak dan sungguh di luar nalar. Tetapi itulah yang terjadi di Nepal sekarang, yang beberapa waktu yang lalu. Itu sebabnya banyak sekali suara-suara di medsos, Nepalkan Indonesia. Kami tidak ingin terjadi hal seperti itu Bapa di surga. Tapi kiranya pemimpin kami betul-betul bertanggung jawab, tidak mengambil uang-uang rakyat Bapa di surga, memberatkan pajak kepada rakyat sampai 82,5% untuk menggerakkan keuangan negara ini. Kalau seorang presiden hanya menggunakan pajak, nenek-nenek pun bisa menjadi presiden, siapapun bisa menjadi presiden. Presiden itu punya kelebihan untuk menata kehidupan, untuk menata dan membuat jauh lebih baik. Karena ada resources kami banyak Tuhan. Ada tambang, ada kekayaan emas, nikel, bauksit, timah. Ada kekayaan-kekayaan lain. Di manakah kekayaan kami bangsa Indonesia ini? Hanya jatuh di tangan para konglomerat. Kami sudah melihat bagaimana China, kami sudah melihat bagaimana Putin dalam mengambil, menasionalisasikan semuanya demi kepentingan rakyat. Dan pada akhirnya presiden ini menjadi presiden yang Putin menjadi presiden yang terlama. Oleh karena rakyatnya tahu bahwa mereka tidak disengsarakan. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, kami mohon kepada Tuhan. Mungkin rakyat Indonesia juga akan berkata, kalau memang presiden walaupun dibatasi dengan dua periode, tetapi ketika dia melakukan yang terbaik di bangsa ini, mungkin bisa saja diganti undang-undang. Tetapi kami tidak sedang mengatakan itu Bapa di surga, dalam rangka untuk membenarkan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang harus bisa diperpanjang. Bukan itu maksudnya. Tetapi kami hanya mengatakan bahwa mungkin bisa terjadi, dan
Itulah sebabnya kami berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tetap utuh, bangsa ini tetap diberkati, bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar. Kami tetap optimis di 2045 Indonesia emas, di mana pendapatan per kapita bangsa ini Bapa di surga betul-betul menyapai negara-negara maju Bapa di surga. Kalau saja kami tahu mengelola negara ini, dan ketika kami tahu mengelola negara ini, hasil negara ini, maka pajak dari rakyat itu akan menurun secara drastis, karena kekayaan kami cukup limpah, tetapi para korupnya juga cukup banyak dan bukan tanggung-tanggung. Para pemimpin banyak kali melakukan hal-hal yang dipercayakan daerah atau kabupaten atau kota. Banyak kali para pemimpinnya yang melakukan korup, atau kementerian dipimpin oleh orang-orang yang korup. Bapa di surga, kami berdoa, siapakah yang dapat berbuat hati tidak korup? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan datang untuk mengubah hati, bukan dari luar, bukan penampakan luar, bukan neos, tapi kenos, perubahan dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus, membuat orang itu hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan, sehingga dia tidak akan pernah bisa main-main. Kami sungguh bangga bahwa ada seorang yang bersaksi bahwa kalau dia sampai bisa berjalan sampai hari ini, itu karena Tuhan. Saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Itulah perkataan dari Ibu Sally. Kami berdoa supaya terus dia dikuatkan, ditopang untuk menjadi jauh lebih baik kepada masa depan, menjadi pemimpin di masa depan di bangsa ini Bapa di surga. Terima kasih, mau menterikah, mau apakah itu, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena ada hal yang sangat baik dalam berbuat sesuatu di masyarakat Maluku, dan ketika dia menjadi pejabat di pusat, dia jauh lebih baik untuk bisa mengerjakan banyak hal bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami hanya berdoa kepadamu supaya bangsa kami ini dipulihkan dari segala situasi yang tidak sedang baik-baik saja menjadi baik-baik. Segala pekerjaan setan, pekerjaan provokator, kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Damailah negeri kami ini Tuhan Bapa di surga. Kalau ada rencana-rencana orang-orang yang tidak baik yang dikatakan pada bulan Agustus ini, kami hanya dapat menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga para pihak keamanan tidak mengorbankan rakyat untuk menjadikan mereka sangsa ataupun menjadikan mereka menjadi korban atau tumbal demi bangsa ini. Kami berdoa supaya semua boleh berjalan dengan baik, kalaupun ada demo-demo berjalan dengan teratur, dengan baik, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, bangsa ini milik-Mu dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang sakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintahkan dalam keluar, dan oleh pilur Yesus Engkau sembuh. Dan kalau Engkau sudah mengalami masalah, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Engkau adalah jawaban dalam setiap persoalan kami Bapa di surga. Berserulah kepadaku waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak abai untuk menepati janji-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus, gereja Tuhan, hari Engkau buat menjadi penyampai suara kenabian-Mu di tengah-tengah bangsa ini, dimanapun gereja-Mu ada, sehingga gereja-Mu tidak pernah kompromi dengan dunia ini, tapi dapat menjadi terang-Mu yang memberikan arah yang jelas, yang dapat dinikmati, karena menjadi garam dunia yang memberikan cita rasa, mencegah pembusukan moral, pembusukan karakter Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini, dan Roh Kudus itu akan terus menopang, menyertai dan melindungi, dan memberikan kekuatan bagi kita dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.